Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin pada masih dalam kitab Qawaidul Aqaid tentang pembahasan iman dan Islam. Pembahasan iman dan Islam dalam makna syar'i, tinjauan makna syariat. Ya, tinjauan makna syariat. Sampai mana ikhtilaf. Ikhtilaf kan kita katakan Islam itu dalam makna syariat itu ada makna tadakhul, ada makna ikhtilaf dan taraduf. Ya. Jadi kadang Quran itu menggunakan iman dan Islam itu sebagai taraduf, sebagai sinonim. Seperti ayat-ayat yang sudah kita bahas kemarin. Dan juga kadang-kadang Quran menggunakan Islam sendiri untuk menunjukkan ketundukan zahir, iman itu sendiri untuk menunjukkan kepada batin. Dan ada tadakhul. Tadakhul yakni iman itu adalah bentuk Islam tapi secara batin. Sedangkan Islam itu ketundukan secara lesan dan zahir. Sehingga ada ikhtilaf, ada taraduf, ada tadakhul antara iman dan Islam. Tadakhul berarti Islam lebih umum daripada iman. Iman menunjukkan ketundukan khusus, yaitu ketundukan qalb, hati. Itu tadakhul. Kalau ikhtilaf itu beda. Ini beda antara iman dan Islam. Berarti Islam itu diartikan ketundukan zahir, baik itu lesan maupun perbuatan. Sedangkan iman itu ketundukan batin, yaitu kemantapan hati. Itu ikhtilaf. Kalau taraduf berarti sama ya, iman Islam, Islam itu iman. Ya. Dan masing-masing sudah kita bahas. Wa amal ikhtilaf, adapun ikhtilaf, huwa ayu ja'alal iman ibaratan anit tasdiq bil qalb. Faqat. Yaitu dijadikannya. Ya, bahwa ya, maka adapun ikhtilaf itu adalah ayu ja'ala. Perselisihan antara iman dan Islam, perbedaan makna antara iman dan Islam adalah ayu ja'ala. Itu yakni dijadikan al-imanu, apa iman itu, ibaratan, dijadikan akan satu istilah tentang tasdik bil qalbi faqat, tentang pembenaran dengan hati saja. Bahwa muwafiqun lil lughah, dan ini huwa yani iman itu ibarah anit tasdik bil qalbi itu saja, itu muwafiq lil lughah, itu bersesuaian dengan makna bahasa. Karena memang makna bahasa itu iman itu ya cuma tasdik bil qalb. Wal Islamu ibaratan anit taslim zahiran. Sedangkan Islam itu dijadikan sebagai ibarat, dijadikan apa Islam itu sebagai ibarat, pernyataan, ungkapan tentang taslim, tentang penyerahan diri secara zahir. Wa ayatan muwafiq li makna lughah, itu sama juga bersesuaian dengan makna lughah. Wa taslim itu wa inna taslim bi ba'di mahalin at-taslim bi ba'di mahali taslim yang toliq oleh ismu taslim. Sebab taslim, penyerahan diri dengan sebagian atau pada sebagian tempat taslim, pada sebagian tempat penyerahan diri, itu yang tolek alaih bisa dipakai atasnya, diterapkan atasnya nama taslim, nama penyerahan diri. Karena taslim itu bisa dengan kalbu, bisa dengan lesan, itu syahadat, bisa dengan perbuatan. Maka taslim dengan sebagian itu juga sudah bisa disebut sebagai taslim. Wa aidan muwafiqun. Falaysa min syarti husulil ismi umumul makna likulli mahallin yumkinu yujadil makna bi. Sebab tidaklah laisa min syarti husul ismi, tidaklah termasuk syarat diperolehnya nama itu keumuman makna likulli mahallin terhadap setiap tempat yang yumkin, yang memungkinkan
memungkinkan apa tempat itu, mahal itu tadi, untuk yujadul makna fi, untuk didapati makna tersebut pada tempat itu. Ya. Dicontohkan di situ. Jadi bukan syarat untuk mendapati sebuah predikat makna itu harus adanya semua makna itu dalam segala bagiannya. Dicontohkan situ, man lamasa ghairah, orang yang menyentuh orang lain, bibak di badani, di sebagian tubuhnya, itu disebut lamis. Ya kan? Disebut orang yang menyentuh. Wa lam yastaghriq jami'a badan, meskipun tidak siman itu tidak siman itu tidak yastaghriq, tidak menghabiskan seluruh badannya. Ya, orang yang menyentuh lamasa itu sudah disebut lamis, walaupun tidak harus bersentuhan dengan semua badan, kan gitu. Maka orang yang istislam itu bisa disebut istislam, berserah diri, walaupun cuma secara zahir berupa lesan dengan perbuatan, walaupun hatinya tidak. Itu masih bisa disebut istislam. Sebagaimana orang bisa disebut lamis kalau menyentuh hanya dengan sebagian tubuh saja, tidak harus dengan seluruh tubuhnya. Itu diibaratkan begitu sama Imam Ghazali. Fa'itlaqus mil islami ala taslimi zahir. Maka penggunaan atau pelekatan, pemutlakan nama Islam atas taslim zahir, atas taslim secara zahir. Inda adami taslimil batin, ketika tidak adanya taslim secara batin, itu mutabik lil lisan, sesuai dengan penggunaan lisan atau bahasa. Wa ala hadzal wajh jara qauluhu, dan atas sisi seperti inilah jara berlaku apa firman Allah SWT, qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang Arab Badui itu amanah, kami beriman. Maka Allah langsung menjawab, katakanlah ya Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah oleh kalian, kami berislam. Dan ayat lanjutannya, walam yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk pada hati kalian. Kalian tidak bisa mengatakan kami beriman. Kalian bilang kami berislam, ya, kalian sudah tunduk secara zahir. Tapi batin wallahu a'lam, apa sudah tunduk atau belum? Qaulu sallallahu alaihi hadits Sa'ad, juga sabda Rasulullah dalam hadisnya Sa'ad yang sudah lalu. Au muslimun, apakah dia muslim? Lianu fadhala aduma al-akhar. Sebab Rasulullah mengutamakan salah satu dari keduanya atas yang lain. Wa yuridu bil ikhtilaf tafadulal musammayain, dan yang dimaksud yang dengan ikhtilaf, dengan perbedaan makna antara iman dan Islam adalah tafadulal musammayain, keunggulan salah satu di antara dua yang punya nama. Keunggulan Islam atau iman atas Islam, atau Islam di atas iman. Kemudian wa matadakhul, adapun saling masuk antara iman masuk ke dalam keumuman Islam, kata iman masuk dalam keumuman kata Islam, fa muwafiqun aidan lil lughah, maka itu juga bersesuaian dengan bahasa. Fi khususul iman, tentang kekhususan iman, itu ayyu ja'alal Islam ibarat taslim liqalb wal qaul wal amal jami'an, yaitu dijadikannya Islam sebagai ibarah, istilah tentang taslim, berserah dirinya orang baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan. Wal iman ibarah an ba'di madakhal fil Islam, sedangkan iman itu dijadikan sebagai ungkapan untuk sebagian yang masuk dalam Islam, yaitu tasdik bil qalb saja. Sehingga iman lebih khusus daripada Islam. Islam ketundukan baik dengan hati, lisan maupun perbuatan, sedangkan iman itu cuma ketundukan dengan hati. Itu tadakhul, saling masuk. Ini iman masuk ke dalam keumuman Islam. Walati anaina bitadakhul, inilah yang kami maksud dengan tadakhul, saling masuknya iman pada Islam. Wa muwafiqun lil lughah fi usul iman. Maka ini tadakhul ini muwafiq lil lughah, bersetujuan dengan kebahasaan dalam kekhususan iman dan keumuman Islam lil kul, kepada keseluruhan istislam, keseluruhan penyerahan diri baik dengan hati, ucapan maupun perbuatan.
Wa ala hadza khurrija qauluhu al-iman fi jawabi qauli sa'il ayyul islami afdal. Atas pendapat inilah khurrija dikeluarkan ya, sabda beliau bahwa iman itu lebih afdal tentang dalam menjawab ucapan orang yang bertanya kepada beliau ayyul islami afdal. Islam mana yang paling utama? Rasul jawab iman. Karena Islam itu bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Maka Islam yang paling afdal adalah yang dengan hati, yaitu iman. Lianna ja'alal iman khususan minal Islam. Karena beliau menjadikan di situ iman itu khusus daripada lebih khusus dari Islam. Fa'adkhalahu fi, maka beliau memasukkan iman fihi pada Islam. Wa masta'malu ala sabilit taraduf. Adapun pemakaian iman dan Islam secara berganti, secara taraduf, sinonim, persamaan kata. Biayu ja'alal islamu ibaratan ala taslim bil qalb dhahir wa dhahir jami'an. Yaitu dengan dijadikannya, itu bisa didapati dengan dijadikannya Islam sebagai ibarah, istilah tentang berserah diri baik dengan hati maupun dengan zahir secara jami'an keseluruhan. Fa inna kulla dzalika taslimun, karena semua dari itu baik dengan hati maupun zahir itu dinamakan taslim. Wa kadzal iman, begitu juga iman dijadikan sebagai makna keseluruhan, baik zahir maupun batin. Wa yakunu tasarruf fil iman al-khusu bi tamimi wa idkhali dhahir bi ma'nahu wa jaizun. Jana taslim adzul qaul wal amal tamratu tasdiqil batin wa natijatu. Wa yakunu tasarruf fil iman, maka adalah tasarruf fil iman alal khusus bi tamimihi. Adalah perubahan makna itu terdapat pada iman ketika ada taraduf. Maka terdapat pergeseran makna pada iman secara khusus, yang asalnya iman itu khusus dengan hati, bitakmimi, dengan mengumumkan makna iman menyangkut juga zahir. Sehingga taraduf dengan Islam, yaitu Islam itu juga taslim bil batin wa zahir. Sehingga taraduf dengan iman. Iman yang asalnya cuma untuk batin diumumkan maknanya juga kepada ta'mim. Maknanya kepada zahir, wa idkhali zahir fi makna, dan memasukkan zahir pada makna iman juga. Wa huwa jaizun, dan ini boleh-boleh saja. Kenapa? Lianna taslima dhahir bil qaul wal amal, sebab penyerahan diri secara zahir dengan ucapan dan perbuatan adalah samratu tasdikil batin. Itu adalah hasil dari pembenaran secara hati. Hasil dari pembenaran hati, maka dia mengucap secara lisan dan melakukan secara perbuatan. Itu samratu tasdikil batin wa natijatu, dan hasilnya, buah dan hasilnya daripada batin. Qad yutlaqu ismu syajar wa yuradu bi syajar ma tamari. Seperti diumpamakan oleh beliau, terkadang yutlaq, dipakai nama pohon, tapi yuradu bi, tapi yang dimaksud dengan pohon itu adalah syajar ma'as samar. Pohon bersama dengan buahnya. Pohon jambu berarti pohon sama buahnya. Maka boleh saja iman dimaksudkan itu bukan hanya batin, tapi buahnya batin tadi berupa ucapan dan perbuatan. Sehingga dari situ iman dan Islam taraduf, sinonim, sama maknanya. Ala sabili tasamuh, secara keleluasaan, toleransi, keluasan makna. Fayasiru bihadzal qadri minat ta'mim muradifan, maka menjadilah iman itu bihadzal qadri, dengan ketentuan seperti ini, minat ta'mim berupa perluasan makna, pengumuman makna iman, menjadilah dia muradifan, menjadilah iman itu muradif, persamaan kata terhadap ismul Islam, terhadap nama Islam, dan mutabik lahu, dan mutabik bersesuaian dengan Islam. Islam itu zahir batin, iman juga diperluas menjadi batin dan zahir, sehingga mutabik bersesuaian dengan Islam. Fala yazidu alaihi wa la yanqus, karena mutabik maka tidak bertambah dan tidak berkurang. Islam ya iman, iman Islam. Wa alaihi khurija, dan menurut makna inilah dikeluarkan makna firman Allah, fama wajadana fiha ghairu baitin minal muslimin, maka kami tidak mendapati pada desanya Lut itu selain satu rumah dari kaum muslimin. Padahal di ayat sebelumnya kan dikatakan itu. Akhrajna, maka kami keluarkan dari situ man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari desa Lut itu orang yang ada di antara orang mukmin, tapi kami tidak mendapati di desa Lut itu kecuali satu orang rumah dari orang
muslim. Maka mukmin dan muslim seolah-olah dianggap dalam ayat itu, dua ayat itu sama. Dengan makna seperti tadi, bahwa Islam itu memang maknanya sudah luas, meliputi penyerahan kalbu, lisan dan perbuatan. Sedangkan iman maknanya diperluas, yang asalnya cuma batin saja, tapi sekaligus ikut buah dari batin itu berupa ucapan dan perbuatan, sehingga maknanya taraduf. Itu makna mabhas yang kedua, pembahasan yang kedua tadi yang kita selesaikan tentang makna Islam iman secara syar'i. Mabhas yang pertama makna iman Islam secara lughawi. Mabhas yang ketiga tentang hukum syar'i dari iman dan Islam itu. Hukum syariat dari konsekuensi seorang disebut muslim dan mukmin di dunia maupun di akhirat. Anil hukmi syar'i. Al-mabhasul tsalits, pembahasan ketiga tentang hukum syariatnya. Walil Islam wal iman hukmani. Dan bagi Islam dan iman ada dua hukum, ukhrawiyun wa dunyawiyun. Hukum akhirat dan hukum dunia. Wa amal ukhrawiyu, adapun hukum ukhrawi akhirat itu ikhraj minan nar. Orang iman itu hukum akhiratnya akan dikeluarkan dari api neraka, dan man'ut takhlid, tercegahnya berkekalannya orang itu di neraka. Itu hukum akhirat dari iman dan Islam. Orang yang mukmin, orang yang muslim nanti insya Allah pasti akan dikeluarkan dari neraka, atau masuk ke surga tanpa lewat neraka lebih dulu, atau masuk tapi dikeluarkan. Itu kala Rasulullah SAW. Kenapa? Apa dalilnya? Sebab Rasulullah bersabda SAW dalam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi, yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka man, siapa orang yang kana, yang ada fi qalbi, pada hatinya man tadi, mithqalu dzarratin, seberat dzarrah. Apa seberat dzarrah? Minal iman, berupa keimanan. Orang yang di hatinya ada seberat dzarrah dari iman itu pasti, kata Rasul, pasti nanti akan keluar dari neraka. Berarti hukum iman dan Islam di akhirat adalah hukum berupa tidak kekalnya mereka yang orang yang iman atau Islam itu di neraka, dan dikeluarkannya mereka secara pasti dari neraka. Itu hukum akhirat. Bukhari talabu fi anna hadzal hukma ala ma yatarattab. Nah, sekarang masalahnya sepakat bahwa iman Islam itu mencegah orang dari masuk neraka. Tapi mereka para ulama ikhtalafu, berselisih tentang anna hadzal hukma, bahwa hukum ini, hukum keluarnya muslim mukmin dari neraka itu ala ma yatarattabu, atas sesuatu apa dia terbangun, tersusun, atau diakibatkan dari suatu apa. Wa baru anhu bi anal iman madza, dan mereka abaru anhu, mereka mentakbir, mengungkapkan tentangnya, bi anal iman madza, ya, bahwa iman itu apa, ya, iman itu apa, pengertian iman itu, apakah cukup dengan hati saja? Jadi intinya mereka berselisih tentang hukum di akhirat itu bisa selamat itu cukup dengan iman di hati saja. Dan juga mereka juga berselisih tentang penamaan iman itu, yang dimaksud iman itu apa, cuma dengan hati saja atau juga ikut ucapan harus dan juga perbuatan. Amin qailin yaqul dina mujarradul aqdi. Ada orang yang berpendapat itu cuma mujarrad akad. Hanya akad, hanya simpul keimanan dalam hati. Itu insya Allah sudah selamat. Amin qailin, dari pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Amin qailin, ada lagi yang berpendapat inau aqdu bil qalbi wa bil lisan. Harus selain akad, selain simpul dalam hati, simpul keyakinan dalam hati, dia harus juga syahadah bil lisan. Syahadat dengan lisan. Itu pendapat masyhur dari Abu Hanifah dan sebagian Asy'ariyah. Wa min qailin yazidu tsalitan wa wal amal. Ada juga yang berpendapat yazidu tsalitan. Dia menambah unsur ketiga dari iman itu, selain dia harus berupa simpul keyakinan di hati dan harus ada syahadat dengan lisan, ditambah yang ketiga itu amal bil arkan. Beramal dengan anggota badan. Ini pendapatnya Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan. Sehingga mereka berani mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka menurut mereka karena tidak memenuhi kriteria iman ketiga, yaitu berupa amal bil arkan. Nanti itu kemudian akan dijadikan pembahasan oleh Imam Ghazali.
Wa nakshiful ghita anu naqul. Dan kami nakshiful ghita akan menyingkap penutup darinya, dari ikhtilaf ini, ya, dari hadal hukum tadi. Wa naqul, dan kami katakan menjama baina hadhihi thalath wala khilafa fi anna mustaqarrul jannah wa hadhihi darajah. Siapa orang yang mengumpulkan antara tiga tadi, keyakinan di hati, ucapan di lisan, amal di anggota badan, maka la khilaf, tidak ada khilaf di antara semua pendapat tadi bahwa orang itu mustaqarruhu al jannah, tempat tinggalnya di surga. Kemudian kita termasuk hadhihi darajah. Ini derajat yang pertama, derajat yang paling ideal. Iman dengan hati kuat, diucap, dibuktikan dengan lisan, syahadat, dibuktikan dengan anggota badan. Amal, dengan amal perbuatan. Maka tiga komplit, sepakat semua ulama ini orang di surga. Tentang nanti, tinggal nanti perselisihannya itu. Sudah masuk. Ya, tinggal perselisihannya itu nanti. Ya, nanti yang, kalau tiga ini sepakat ini sudah. Tiga ada, sepakat di surga. Nanti yang merotoli amalnya bagaimana? Yang amalnya ada cacatnya bagaimana? Terus yang orang yang tidak ada beramal sama sekali bagaimana? Terus orang yang tidak sempat mengucap cuma yakin kebenaran Islam di hati itu bagaimana? Itu nanti ada pembahasan. Allahu a'lam bishawab. Itu trailernya. Itu pertemuan trailer. Untuk filmnya itu trailer. Ngaji untuk trailer. Allah.